Bapak Ibu kami berdiri dan membuat saya mengundang ke depan. Terima kasih Tuhan. Kekuatan kami daripada Dia Yesus. Kami ada karena Engkau Tuhan. Kebaikan-Mu memberikan kami hidup hari ini Tuhan. Kami boleh bersekutu, kami boleh berkumpul di tempat ini Tuhan. Karena Engkau yang mengasihi kami, karena Engkau yang menolong kami Tuhan. Tuhan, tiba saatnya Bapa dan mendengarkan firman. Kami siap satunya hai Bapa, biarlah firman Bapa yang hamba dibawakan adalah betul-betul firman-Mu Tuhan. Biarlah kebenaran-Mu yang keluar dari mulut hamba ini Bapa, biar juga Tuhan sampai kepada jemaat-jemaat Bapa itu Yesus, agar kami semua bertumbuh dalam pengenalan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, luar biasa, dan saat ini Bapa kami bersuka cita oleh karena Engkau. Mari kita akan pulang pujian lagi. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu bagi dalam suka dan duka. Yesus,
Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Hari ini rame ya Pak? Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita sampai di minggu yang pertama di bulan Februari tahun 2021. Bang, materinya Bang? Oke. Saat ini kita masuk di hari Minggu ya. Ya, hari Minggu tanggal 7 Februari 2021. Tepatnya di mana? Di gedung GBI Pos PI Namumiri. Amin. Amin. Ini judulnya hari ini adalah hati-hatilah terhadap ragi. Di Matius 16 ayat 5 sampai 12. Siapa ingat bacaan ini? Ini bacaan kita kemarin kan Pak? Ya kan? Bacaan untuk pembacaan Alkitab dari GBI Namumiri tanggal 6 Februari kemarin. Itu Matius 16 ayat 5 sampai 12. Apa ini? Hati-hatilah terhadap ragi. Ragi apa ini? Apa itu ragi? Sisa adonan. Supaya lengkap, coba kita baca bersama-sama ayat 5 sampai 12. Saya bacakan ayat Injil, ayat genap Bapak Ibu. Bacaan 1, 2, 3. Pada waktu murid-murid Yesus menyeberang danau, mereka lupa membawa roti. Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Maka mereka berpikir-pikir, dan seorang berkata-kata kepada yang lain, itukah retakannya karena kita tidak membawa roti? Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Hai orang-orang yang kurang percaya. Belum juga kamu mengerti? Tidak kamu ingat lagi akan 5 roti untuk 5.000 orang itu? Dan berapa bakul roti kamu kumpulkan kemudian? Ataupun akan 7 roti untuk 4.000 orang itu? Dan berapa bakul yang kamu kumpulkan kemudian? Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang kumaksudkan? Aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Sama-sama kita baca. Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Haleluya. Haleluya. Di sini ada suatu kontradiksi. Coba Bang, ayat 11, ayat 11. Belakang. Keringat tak? Sebelum ini Bang. Sebelum. Tadi ayat 11. Oke. Ini kata Tuhan Yesus. Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang kumaksudkan? Aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Ini lupa nih, pakai tanah seru itu. Itu pakai tanah seru. Itu Tuhan Yesus itu tegas. Masalahnya, ketika Tuhan Yesus tegas, baru mereka mengerti. Apakah kita perlu Tuhan tegas baru kita mengerti? Tidak. Amin. Ini konteks, coba kita baca ya. Waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Ini konteksnya Tuhan Yesus dengan jika kita dalami. Ini dia konteksnya tegas. Dia tegas kepada orang, pada murid-muridnya, pada saat itu juga. Coba Bang lanjut Bang. Lanjut dulunya. Apa itu ragi? Kita kata bersama, ragi itu ini ya, bentar. Tunggu. Aku bilang lanjut. Oke Bang. Ragi itu biasanya digunakan untuk apa? Untuk kue. Fermentasi. Fungsinya apa?
ragi tidak Indonesia. Mengembangkan. Kalau nggak ada ragi, bantatkan. Tapi kenapa kata Tuhan jangan pakai ragi? Bahkan di Israel ada hari raya tanpa ragi kan? Hari raya roti tanpa ragi. Tapi kenapa tanpa ragi? Maksudnya apa? Coba lanjut dong. Ini ya. Coba kita baca 1 Korintus 5 ayat 6. Ini saya ambil di bahasa Indonesia sehari-hari. Kalau di bahasa kita Terjemahan Baru, dia pakai seluruh adonan dikhamirkan. Itu kan agak susah dimengerti. Tapi kalau kita pakai BS agak mudah mengembang. Coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tidak patut kalian merasa sombong. Barangkali kalian sudah mengenal peribahasa ini. Ragi yang sedikit membuat seluruh adonan mengembang. Oh, haleluya. Hanya sedikit dia, tapi sudah mengembang. Oh, apalagi kalau banyak ya, besar dia. Coba lanjut bang. Itu dia. Yang ini tanpa ragi. Itu cara itu tanpa ragi. Tapi kita lihat ini adonan ketika tanpa ragi, dia itu biasa saja, itu kecil, masih murni adonan. Tapi ketika dia sudah masuk sesudah ada ragi, dia mengembang. Sekarang yang mengembangnya apa? Kenapa dia mengembang? Apa yang membuat dia mengembang? Iya, raginya kan itu kan dia buat mengembang. Tapi apa yang dihasilkan ragi sehingga adonan ini mengembang? Aduh, ini materi bapak-bapak ibu-ibu nih yang sering masak kue, masa nggak tahu? Apa yang tahu? Ada yang tahu? Oh, aduh, pasti gagal nih buat kue. Ini pasti di sini buat kue pasti gagal, kayak enak buat kue. Ini kan ngerti. Kita lihat, oke? Ini dia mengembang karena di ragi itu ada mikroorganisme yang membuat ketika dicampur di adonan, mikroorganisme ini kan bernafas. Ada, kalau di biologi ada anaerob, ada aerob. Itu dia menghasilkan CO2 gas. Jadi yang membuat dia mengembang ini besar ini kan. Yang membuat dia mengembang adalah karena ada udara kosong di dalam adonannya. Di purit-purit adonannya dipenuhi dengan rongga udara kosong. Katakan kosong. Kalau kosong, apakah udara itu bagus dimakan? CO2 itu CO2 loh. Bayangkan, harusnya CO2 itu kita buang ketika kita bernafas, tapi ketika kita makan roti beragi, kita makan CO2 lagi dalam. Itu kalau menurut biologi, CO2 itu ketika masuk dalam tubuh itu merusak tubuh. Ini dari dulu Tuhan udah tahu, makanya dirayakan hari raya roti tidak beragi. Tuhan udah tahu setiap hal-hal yang dihukum Taurat, larangan makanan itu bertujuan untuk bagaimana kita lebih sehat sebenarnya. Di sini pun dipelajari menurut penelitian dan diteliti, memang itu CO2. CO2 memenuhi ruang tempat ini di dalam adonannya. Jadi ketika dimasak, penuhlah itu kue itu mengembang itu karena CO2 di dalam gas CO2 itu. Gas CO2 adalah gas yang seharusnya tidak bernafas. Itu CO2. Tetapi kita makan roti yang pakai ragi. Makan ragi CO2. Dalam ilmu logika yang kita buang itu pasti yang tidak berguna bagi kita. Tapi data kita, enak roti ini kita makan. Makan rotinya, masuk perut, menggas. Makanan kering di perut itu menggas karena raginya masih ada, bakterinya masih menghasilkan CO2 dalam perut. Maka nanti banyak makan roti nanti asam lambung, kembung perutnya. Lambung. Iya, roti tadi kau makan jangan. Roti apa? Itu tadi yang besar-besar itu roti ganda kan? Ya kan mak, roti ganda kan mak? Iya kemarin makan roti ganda juga, perutnya sakit itu lambungnya, menggoncang. Rupanya setelah kulihat berhubungan pula kan roti karena beragi. Raginya itu masih menghasilkan gas ketika masuk ke dalam tubuh. Oke, sampai di situ. Lanjut bang. Sekarang masuk.
ke topik selanjutnya. Pertama tadi kata Tuhan, waspadalah terhadap ragi. Lalu ada lanjutannya, ragi orang-orang Saduki dan Farisi. Apa itu Farisi dan Saduki? Ada yang tahu? Enggak. Oh, ya habis untuk tahu. Nanti datang pembelajaran Alkitab ya bisa supaya tahu nanti jam 1 siang jangan tinggalkan gereja kita mengikuti kelas pembelajaran Alkitab. Nanti tanya sama Pak Purba nanti, bagaimana itu Saduki Pak? Apa itu Farisi? Kenapa seringkali di Matius, di Lukas, Markus, Yohanes, kisah para rasul sampai dengan Yudas tetap ulang-ulang itu Farisi Saduki. Kalau kita nggak mengerti Farisi Saduki, kita nggak akan mengerti konteks ayat-ayat kita. Jadi bagi yang penasaran lebih dalam lagi, jangan lupa jam 1 siang ikut pembelajaran Alkitab. Ayo lagi, jam 1 siang. Jam 1 siang. Ikut pembelajaran Alkitab. Ikut pembelajaran Alkitab. Amin. Haleluya. Coba lanjut Pak. Ini saya buat ada ayatnya. Jadi saya nggak baca ayatnya semuanya. Untuk menguji saya, coba ayatnya nanti dibaca di rumah, ujilah kebenaran itu. Apakah yang saya sampaikan ini benar atau tidak? Oke? Ini ayat-ayatnya. Jika masih meragukan, nanti coba cek ayat-ayatnya. Atau enggak habis pulang nanti dari sini, tanya sama saya, apa ayatnya Bang Anui, biar aku cek. Itu adalah jemaat yang bagus, bertumbuh. Karena penasaran, apakah yang disampaikan Bang Anui itu benar atau tidak? Apakah hanya omong kosong aja? Ditebak-tebak Bang Anui aja, itu mana ayatnya itu tadi? Sebab kita dari Alkitab, Farisi ini adalah suatu golongan orang Yahudi. Ini semacam golongan. Kalau sekarang dikatakan seperti sekarang ada denominasi, ada karismatik, ada Protestan, ada yang Mormon, ada Yehova, saksi Yehova, banyak aliran-aliran yang mengatasnamakan menggunakan Alkitab sebagai dasar kitab suci mereka. Ini Farisi ini dulu salah satu golongan atau bisa dikatakan sekte atau dikatakan juga sinode bilang sinode Farisi pada saat itu. Sinode Farisi di agama Yahudi. Dua mazhab yang paling keras dalam agama Yahudi. Mazhab itu adalah istilahnya bahasa Indonesia baku. Artinya itu juga seperti golongan sekte. Atau enggak secara kita di agama Kristen bisa juga dikatakan denominasi atau enggak kumpulan sinode itu. Oke. Dia ini adalah yang paling keras. Karena kan seringkali itu orang Farisi katakan sama Tuhan Yesus kan, mereka ini Farisi ini mengikuti adat istiadat yang mereka hafal. Tapi kadang mereka lupa terhadap firman Tuhan, jadi mengutamakan adat. Sampai-sampai Tuhan Yesus pun diuji itu, mana adatmu Yesus? Mana adatmu? Cuci tangan. Baru masuk Tuhan Yesus, kau sosok cuci tangan, yang dibersihkan itu dalam hati, bukan tanganmu bercuci. Capek-capek kau cuci tangan, tapi hatimu kotor. Tuhan selalu punya cara menjawab pertanyaan-pertanyaan daripada golongan ini. Sifatnya rajin memelihara adat istiadat, itu ayat-ayatnya itu lengkap. Kedua, bersikap baik di luar. Ini orang Farisi ini. Siapa yang di luar rumah baik, tapi di dalam rumah marah-marah sama istrinya, sama anaknya? Orang Farisi, kata orang Farisi. Di rumah mereka dia, ya, sama istri orang, tapi jangan bilang, kau tadi, kurang garam kau bikin dari makanan, tambah garamnya, makin luar aku. Ini hanya sikap baik di luar, saudara. Biar tampangnya itu, wow, Bang Anu ini ganteng, Bang Anu ini gini baik. Tapi nggak tahu dia di rumah bagaimana. Itu hanya baik di luar istilahnya. Keempat, tamak artinya apa? Rakus. Oke, lama lanjut. 5, ingin tempat-tempat yang terpandang. Datang berdoa. Berdoa betul. Wah, ini aku. Bukan berdoa dia datang orang. Bang Anu ini
berdoanya, ya anak Tuhan ini, padahal sifatnya tanda tanya. Itu hanya mau dipandang sama orang, tapi nggak mau hidupnya betul-betul taat sama perintah Tuhan. Karena orang Farisi suka dihormati, ketujuh menindas orang lain. Kenapa menindas? Sampai-sampai Yesus disalibkan, bukan yang menindas itu membunuh, pembunuhan berencana. Bukan yang menindas itu, orang Farisi itu pembunuhan berencana ini. Tuhan Yesus direncanakan bagaimana mereka bunuh, bagaimana cara yang mencari celah. Itu ngeri kali. Bangis apabila menganiaya. Jemaat mula-mula ketika itu dikejar-kejar sama orang Farisi, mana mereka, bunuh mereka, mana murid Yesus, hancurkan. Padahal orang Farisi ini adalah orang yang dari dulu sampai zaman Tuhan Yesus, sebelum zaman Tuhan Yesus, adalah orang yang tetap menjaga keutuhan hukum Taurat. Mereka tahu hukum Taurat, mereka tahu kitab para nabi, tetapi hanya sekedar tahu, hanya sekedar ilmu tanpa perbuatan. Oke, lanjut. Masuk dia ke sinode yang kedua, sinode Seduki. Ini antara kedua sinode ini. Suatu mazhab orang Yahudi, Kisah Para Rasul 5:17, tidak mengakui adanya kebangkitan dan keadaan yang akan datang. Ya, Saduki ini punya kepercayaan. Kalau Farisi itu percaya kepada 5 kitab Taurat dari Kejadian sampai Ulangan, dan kitab para nabi sampai dengan Maleakhi. Mereka percaya itu, tetapi Saduki nggak mau percaya sama kitab para nabi. Yang mereka mau percaya hanya kitab Taurat dari Kejadian sampai Ulangan. 3, jemaat yang mula-mula dianiaya oleh Saduki. Farisi sama Saduki menganiaya jemaat, saudara. Menganiaya jemaat orang yang sudah percaya sama Yesus. Ya, kesamaan mereka sama-sama menganiaya. Tetapi pada hakikatnya mereka berdua ini, saya anggap ini orangnya, kedua ini, Saduki dan Farisi ini sebenarnya saling bertentangan satu dengan lain. Mereka itu dari dulu sebelum zaman Tuhan Yesus datang sudah saling berkelahi. Aku paling benar, aku paling benar. Hukumku paling benar, hukumku paling benar. Tetapi anehnya, ketika mereka melihat Yesus, mereka lihat orang Saduki memandang Yesus itu musuh. Datang Farisi, Yesus itu musuh. Datang Farisi dan Saduki. Hai Farisi, datang Saduki, Farisi. Yesus ini sama-sama musuh kita. Saat ini kita damai dulu. Katakan damai dulu. Saat ini kita damai dulu, karena kita punya musuh yang sama, itu Yesus. Ini kerjasama yang tidak baik. Baru bekerja sama ketika ada musuh, mereka sama-sama melawan musuh mereka yang mereka anggap musuh. Tetapi Tuhan itu tidak menganggap mereka musuh. Tuhan Yesus mengasihi mereka sebenarnya pada hakikatnya. Tapi mereka terlalu jahat. Mereka menganggap Tuhan Yesus itu musuh. Mereka berdua bersepakat, bagaimana ini membunuh Tuhan Yesus. Ini dan sejak ini, aduh, kita salibkan dia. Bersepakat. Dari perencanaan awal sampai penyaliban, bukan hanya orang Farisi sebenarnya, saudara. Saduki dan Farisi saling bekerja sama. Yang harusnya mereka berdua ini saling bertentangan dari kepercayaan, dari anutan yang mereka dalami. Orang Farisi percaya ada kebangkitan, orang Saduki tidak percaya. Orang Farisi percaya ada malaikat dan roh, orang Saduki tidak percaya. Mereka ini saling berantem dari dulu. Tetapi ketika datang Yesus bergandengan tangan, setan dan setan bergandengan tangan. Kita lanjut. Oke, sebelum ini Bang, coba buka ayat Kisah Para Rasul 23. Di Alkitab aja buka, di Scripture. Kisah Para Rasul 23 ayat 6. Kita akan baca secara singkat. Di sini, ini saya kasih pengantar ya. Di 23 ayat 6 ini sampai dengan ayat 9. Pada saat itu Paulus
ada di mahkamah agama di Yerusalem ketika dia pulang daripada penginjilan. Dia pulang ke situ, dia datang ke mahkamah agama. Dan saat itu Paulus menghadapi mahkamah agama, dia berpikir panjang bagaimana bisa lepas daripada ini. Dia konek, saya tahu orang ini ada perbedaan. Orang ini sebenarnya bentrok. Saduki dan Farisi sebenarnya bentrok, tetapi ketika mereka melihat Paulus, mereka sama-sama ingin bagaimana membinasakan Paulus. Tetapi Paulus punya akal. Paulus memanfaatkan perbedaan Saduki dan Farisi. Coba kita baca. Saya baca sendiri ya. Ini Paulus ya, ketika dia di mahkamah agama. Dan karena ia tahu, dan karena Paulus tahu bahwa sebagian dari mereka itu, dari mahkamah agama itu, termasuk golongan orang Saduki, dan sebagian lagi termasuk golongan orang Farisi, ia berseru dalam mahkamah agama itu, katanya, hai, ayat 7 atau ayat di bawahnya itu ada lanjutannya itu. Hai saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi. Aku dihadapkan ke mahkamah ini karena aku mengharap akan kebangkitan orang mati. Mendengar ini, panas enggak hati orang Saduki? Panas enggak hati orang Saduki? Panas. Karena di situ Paulus menyuarakan teologi orang Farisi yang ditolak orang Saduki. Marah orang Saduki. Tetapi ketika Paulus mengemukakan teologi daripada Farisi malah ikut berbalik. Rupanya Paulus ini Farisi, kita dukung dia. Coba ayat yang ke-7. Ketika ia berkata demikian, timbullah perpecahan antara orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki, dan terbagi-bagilah orang Bani itu dan orang Saduki. Orang Farisi itu, dan orang Farisi juga. Jangan, Paulus itu golongan kita dukung dia. Padahal sebenarnya dari mereka sebelumnya berdua, Saduki sama Farisi ini mau membinasakan Paulus, tetapi ketika Paulus diberikan Tuhan nikmat, ujilah mereka dalam teologi berpikir mereka dimainkan. Ini permainan pikiran ini. Terbagi-bagilah. Masuk ayat yang ke-8. Coba baca ayat 8. Sebab orang-orang Saduki mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan dan tidak ada malaikat atau roh, tetapi orang Farisi mengakui kedua-duanya. Kenapa mereka terpecah? Karena diusik masalah teologi mereka yang mereka anggap benar masing-masing. Terusik mereka. Orang Farisi mendukung Paulus pada akhirnya, tetapi orang Saduki malah lebih benci lagi karena si Paulus mengemukakan teologi yang bertentangan dengan teologi mereka. Makin emosi mereka. Lanjut ayat 9. Salah kan? Pasal 23 ayat yang 9. Kita coba deh. Pasal 23 ayat yang 9 ceritanya. Oke. Maka terjadilah keributan besar. Beberapa antara dari golongan Farisi tampil ke depan dan membantah dengan keras katanya, kami sama sekali tidak menemukan sesuatu yang salah pada orang ini. Lucu kan? Awalnya mereka sama-sama mau membinasakan, tetapi tiba-tiba berbalik. Ada orang Farisi ini mendukung Paulus. Kenapa? Karena Paulus mendukung teologi mereka, pemahaman mereka. Barangkali ada roh atau malaikat yang telah berbicara kepadanya di dalam ahli Taurat. Tenang kalian, ini si Paulus ini jangan kita apa-apani. Dia hanya salah-salah ngomong aja ya. Mungkin dia datang pergi menyebarkan itu tentang Yesus itu, mungkin ada roh jahat dalam tubuhnya atau memang ada malaikat. Memang ini karena Paulus mendukung teologi mereka. Dari sini kita ketahui Saduki dan Farisi saling berantem sebenarnya, bertentangan, saling bunuh-bunuhan sebenarnya. Dan setelah ini Paulus diamankan karena Paulus mau dikoyak-koyakan sama orang Saduki.
tetapi orang-orang Farisi mau mendukung dia. Dan pada akhirnya banyak ke depan cara Tuhan, sehingga Paulus lolos dari situ dan hingga pada sampai ke Roma. Coba masuk kembali ke slide bahan materi tadi, Pak. Di presentation sharing. Enggak, yang diisi worship tadi. Kan tadi kan diisi worship. Bisa? Bangkit nih bang. Apa perlu aku turun lagi? Betul. Ya kita kasih, saudara. Sebentar saja. Buka ini kembalikan ini presentation sharing. Oke, lanjut ke slide yang tadi. Di sini. Oke. Mohon maaf ada gangguan teknis. Ini kita sambil sharing ya, sambil belajar ya. Ini bukan khotbah, ini sharing aja. Oke. Di golongan ahli Taurat. Di golongan ahli Taurat, sebagian besar orang Farisi katakan contohnya di golongan ahli Taurat, contohnya di PGI sebagian besar karismatik, sebagian kecil Protestan contohnya. Atau enggak di zaman dulu ahli Taurat diisi mayoritas oleh golongan Farisi, sinode Farisi, dan sebagian kecil minoritas oleh sebagian kecil Saduki. Maka satu ayat dikatakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya pada saat itu, di Matius 5 ayat 20. Coba kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Maka aku berkata, ada apa coba? Oke. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Tadi sudah kita ketahui, orang Farisi ahli Taurat paling memegang itu firman. Mereka kuasai ini, hafal. Kejadian sampai Ulangan dihafal. Sedangkan kita 2 minggu aja baru sampai pasal berapa Pak tadi kejadian? Baru sampai pasal 42. Kita aja bersama-sama pasal 42. Mereka dari kejadian sampai pada Ulangan hafal itu. Tadi apa kata Tuhan? Mereka yang hafal kitab suci pun kata Tuhan, jika kamu tidak lebih benar daripada orang yang menghafal kitab suci ini, kamu tidak akan masuk kerajaan surga. Kenapa kata Tuhan seperti itu? Maksudnya apa? Setelah kita selidiki tadi, Tuhan mau kita itu tidak hanya punya knowledge, katakan knowledge, tidak hanya punya ilmu, tidak hanya punya pengetahuan, tetapi pengetahuan akan Tuhan kita perbuat dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Pengenalan kita yang kita dapatkan contohnya, setelah kita selesai pembacaan Alkitab di bulan 11, jika Tuhan menghendaki, maka kita diuji itu Bapak Ibu. Apakah yang telah kita baca kita perbuat? Amin. Seperti itu. Tapi orang Farisi ini bukan mereka baca lagi, mereka hafal. Di kema hukum Taurat mereka hafal. Dari kecil mereka sudah hafal. Tapi apa kata Tuhan? Jangan kamu tiru mereka. Mereka ini hanya hafal, tapi tidak melakukan. Jadi kedepannya kita sudah tahu dengan Tuhan. Udah minggu ketiga pengajaran pendalaman Alkitab dan selama 2 minggu kita pembacaan Alkitab. Ini hari ke-14. Dan biarlah kita pengenalan kita akan Tuhan bertambah lagi, dan nyata lagi dalam perbuatan kita. Amin. Amin. Lanjut Bapak. Ini. Ya, seperti itu turuti dan lakukan segala sesuatu yang mengajar kepada kita. Tapi janganlah kamu turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Nah, ini di ayat 3 itu ya. Sebab itu turuti dan lakukan segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah
janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Contohnya, jika aku mengajar di sini, contohnya aku di depan memberitahukan firman Tuhan, tetapi aku tidak melakukannya, jangan contoh aku yang tidak melakukannya, tetapi ikutilah firman yang telah aku sampaikan pada siang hari ini. Amin. Contohnya. Tetapi marilah kita bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau aku pun ada salah, Pak Purba ada salah, Bang Manasi ada salah, semua pelayan bensin ada salah, tegur. Karena itu fungsi jemaat, saling mendukung, saling menasihati. Karena jangan biarkan kami juga binasa dalam ketidaktaatan kami. Jangan hanya pintar saja, hanya berani tampil tapi tidak berbuatan. Itulah fungsinya jemaat-jemaat itu. Amin. Datang nanti Pak Mantu. Anu jahat, kau jahat, kau mimbar keras-keras. Bagus Pak. Seperti itu dibutuhkan. Kenapa? Biar kita itu bertumbuh. Jemaat-jemaat tempat itu bertumbuh, saling kita menguatkan. Jadi tidak ada istilah sakit hati sebenarnya. Tetapi kalau kata-kata berubah juga ada lembut-lembutnya, ada prosesnya. Tapi itu adalah proses yang harus kita jalani untuk dilatih oleh Tuhan. Amin. Coba lanjut lagi Bapak. Kita masuk. Oke. Ini ya. Sifat umum Farisi dan Saduki, ini golongan mereka berdua. Satu, Farisi dan Saduki bergolongan terpecah-pecah. Kedua, mereka berdua ini munafik, pintar Taurat tapi tidak diperbuat dengan benar. Hanya pintar tapi tidak berbuat. Ketiga, suka berdebat, berbantah-bantahan. Enggaklah, benarnya aku tadi itu. Enggaklah. Berbantah-bantahan, membenarkan diri, mencari macam-macam ayat yang membenarkan diri katanya. Pak Purba, mana itu ayat tidak merokok? Mana ayatnya? Itu membenarkan diri. Ada itu yang kita katakan tidak merokok. Itu membenarkan diri. Mana itu ayatnya itu tidak boleh nongkrong di kedai? Mana ada ayat kitab kedai, warung? Mana ada? Tarik Pak Purba. Ini sifat Farisi, sifat Saduki. Keempat, saling bermusuhan. Saduki dan Farisi saling bermusuhan. Tetapi saat ingin mereka menjadikan Tuhan Yesus, mereka bersatu. Ini hal yang luar biasa. Contoh yang sangat tidak baik. Bersatu demi membunuh, bersatu demi membinasakan orang. Harusnya kita bersatu untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Amin. Kelima, mereka berdua ini melakukan cara apapun untuk menjatuhkan siapa saja yang mereka anggap musuh. Kenapa saya berani mengatakan? Karena mereka sampai melakukan rencana pembunuhan terstruktur masif hingga disarikan. Tetapi oleh karena penyelidikan itu kita beroleh selamat. Haleluya. Amin. Coba lanjut lagi Bapak. Ini refleksi untuk kita. Pengenalan akan Tuhan akan membuat kita bertumbuh ke arah yang lebih baik. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita hidup dalam ketaatan. Pengenalan yang sesungguhnya nyata dalam buah yang kita hasilkan. Amin. Pengenalan yang sesungguhnya nyata dalam buah yang kita hasilkan. Satu ayat penutup terakhir. Saya terakhir ada Markus 4:20 di sini. 30 kali, 60 kali, 100 kali lipat. Ini setiap kali ada berdoa, kiranya kita makan 30, 60, 100 kali lipat. Jangan kita doakan itu masalah daging, materi. Ya, saya peringatkan. Tidak ada konteksnya di Matius, Markus itu disangkut pautkan terhadap materi. Itu disangkut pautkan terhadap firman yang ditaburkan. Yang ditaburkan itu firman. Firman yang masuk ke dalam hidup kita. 30, 60, 100 kali itu bukan untuk materi.
materi, itu untuk firman. Makanya coba kita baca sama-sama dengan suara besar. Markus 4:20. Dan gila. Coba sharing lagi. Sharing. Ini Bang Ani ini suka dia memberontak. Melawan di bawaan. Suka Bang sama aku depan Bang. Jangan ada dengan pribadi ya Bang. Coba Markus 4:20. Coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Amin. Amin. Yang berbuah itu Firman. Firman ketika berbuah yang muncul adalah ketaatan. Contohnya, ini contohnya. Anita adalah tanah yang baik. Anita membaca firman Tuhan. Oke? Ketika Anita membaca firman Tuhan, maka Anita berbuah. Firman yang Anita baca berbuah. Sehingga dia lebih taat 30 kali, dia lebih taat 60 kali lipat, dia lebih taat 100 kali lipat. Atau boleh kita ke persen, 30% dia taat, 60%, bahkan 100% ketaatannya sama Tuhan. Amin. Firman itu yang berbuah. Kalau masalah berkat, jangan kita patok kasih Tuhan 30, 60, 100 kali lipat. Kalau doakan 100 kali lipat, sebenarnya Tuhan mau kasih 5.000 kali lipat. Kenapa terpaksa Tuhan memberi ke kau lebih? Seakan-akan kita membatasi Tuhan yang 100 kali lipat, sedangkan dalam hati Tuhan mau kasih kita 5.000 kali lipat. Tapi kita berdoa 30, 60, 100 kali lipat. Padahal Tuhan mau kasih 5.000 kali lipat. Kamu berdoa begitu lagi, Tuhan berilah menurut kehendak-Mu, karena aku tahu kehendak-Mu baik bagiku. Bukan 100 kali lipat Tuhan, pasti 5.000 kali lipat kau kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Jadi yang diberikan Tuhan itu lebih. Jangan kita batasi 100 kali lipat. Berdoa, Tuhan Yesus, berilah sesuai dengan kehendak-Mu, karena aku tahu yang kau berikan kepada kami anak-anak-Mu adalah yang terbaik. Lebih daripada 100 kali lipat Tuhan. Lebih. Ya ngapain kasih 100 kali lipat? Kalau ini untuk firman, ini kalau saya punya analogi ini 30%, 60%, 100% ketaatan, ataukah 30 kali lebih taat, 60 kali lebih taat, 100 kali lebih taat kita kepada firman Tuhan. Kalau tak percaya, coba ulangi di konteks Markus sama Matius, baca 10 kali. Tidak ada kaitannya sama sekali dengan berkat jasmani. No, ini berkat rohani. Kita lebih taat, sehingga kita lebih taat, maka kita lebih benar daripada orang-orang Farisi dan Saduki. Jika kita lebih benar daripada orang-orang Farisi dan Saduki, maka kata Tuhan apa tadi? Kita akan masuk ke dalam kerajaan surga. Haleluya. Sekarang jam berapa? Ada jam berapa? 11.18. 11.18. Oh, sudah hampir 40 menit lebih. Kamu sudah cukup ya untuk hari ini. Ini sharing aja, ini bukan khotbah. Karena aku juga wajib harus sudah bertumbuh 30, 60. Coba bangun lagi. Apa ini emosi ini banget. Dan aku juga berdoa, Tuhan, tuntun aku Bapa, biarlah aku capai 30, 60, bahkan 100 kali lipat berbuah dalam firman-Mu Tuhan. Amin. Biarlah jemaah-jemaah milik bertumbuh 30, 60, 100 kali lipat bertumbuh dalam firman-Mu. Amin. Dan pada akhirnya, dengan gerakan kita membaca Alkitab tiap hari bersama-sama, kita bersepakat itu. Kita itu bersepakat, kita kan tidak terpisah-pisahkan. Kita bersepakat membaca firman Tuhan. Setiap minggu kita mengikuti pendalaman Alkitab, maka nyatanya kita akan berbuah 30, 60, 100 kali lipat dalam firman Tuhan Yesus. Dan pada akhirnya, oleh karena kita berbuah, maka jiwa-jiwa yang mengenal Tuhan, yang terancam binasa, yang terancam tidak diselamatkan, boleh mengenal kebenaran melalui hidup kita semua. Amin. Mengenal kebenaran melalui jemaah-jemaah yang mirip. Haleluya. Mungkin
Demikian firman yang saya sampaikan pada hari ini. Jika ada sakit hati, mohon maaf. Ini hanya sharing, ya, bukan khotbah. Bukan ini bukan khotbah, ini sharing. Saya mau menyaringkan ini supaya kita bersama-sama bertumbuh. Katakan, bersama-sama bertumbuh. Bersama-sama bertumbuh. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Jangan terlupa. Saya menanti semua waktu ini saudara kasih.